Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut materi kelas 7 semester 2 bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang sudut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis, kali ini kita akan membahas tentang sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, untuk besarnya sudut kita bisa melihat orang memanah. Nah, orang memanah di sini ada sudutnya, alfa derajat atau A derajat ini. Kemudian orang sedang berolahraga, di sini ada sudutnya yaitu B derajat, ini sedang push up. Kemudian bisa juga orang sedang memancing. Nah, antara sudut pancingnya ini dengan rata-rata air itu berapa derajat? C derajat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut. Sudut itu terbentuk dari dua sinar garis, yaitu ini dilihat. Titik sudutnya itu adalah P, ini dinamakan titik sudut. Kemudian sinar garisnya titik pangkalnya P, jadi ada sinar garis PA ke sana arahnya, kemudian PB ini arahnya ke sana. Nah, di mana daerah sudut? Daerah sudut itu di daerah ini. Ini adalah daerahnya. Nah, ini dinamakan dengan alfa. Dan ini adalah titik sudut. Nah, menamakan sudut bisa menggunakan satu nama, yaitu misalnya sudut alfa bisa, atau menggunakan 3 huruf A, P, B. Bisa menggunakan sudut P jika tidak mau yang lain. Jadi di sini bisa menuliskan sudut P, sudut alfa, atau menggunakan sudut A, P, B. Nah, bagaimana mengukur sudut? Nah, di sini ada busur derajat. Kita gunakan busur derajat. Nah, pusat dari busur derajat ini, dilihat yang di tengah-tengah ini, kita letakkan pada titik pusat, titik sudut ini, titik sudut P. Kemudian salah satu kakinya, jadi salah satu dari sinar garis ini kita himpitkan, dengan di sini yang sejajar ini, yang menunjuk angka 0 ini. Jadi kita taruh di sini, maka akan membentuk berapa derajat. Nah, muncul di sini akan ke sana arahnya. Entah 50, 60, dan seterusnya. Berikutnya, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Perhatikan di sini, satu putaran penuh itu 360 derajat. Ini. Perputaran selama 12 jam itu jarum jam itu berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya pergeseran 1 jam dari 1 jam begini itu kan ada 12 jam. Sehingga 360 kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 30 derajat. Berikutnya, perhatikan di sini jarum jam yang berwarna merah muda. Nah, di sini itu menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Jadi ini adalah pukul berapa? Pukul 3 lebih 25 menit. Bagaimana menentukan besarnya sudut ini? Jadi sudut ini antara yang sudut pink dengan sudut yang biru itu berapa derajat sudut yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang? Nah, caranya perhatikan 3 jam 25 menit itu dapat dituliskan 3 lebih 25 per 60. Tuliskannya begitu. Sehingga 3 jam 25 per 60 itu kita kalikan dengan 30 derajat. 30 derajat dari mana? Karena 1 jam ini 30 derajat. Sehingga 3 dikalikan 30, kemudian 25 per 60 kita kalikan dengan 30. Hasilnya 3 kali 30 derajat, 90 derajat. 25 kalikan 30 derajat ini bagi 60, hasilnya ada 12,5.
Sehingga hasilnya 90 ditambah 12,5 adalah 102,5. Nah, kalau ingin mengetahui caranya bagaimana membaginya? Ini kita bagi 60 dengan 30 kan menghasilkan 2. Jadi 20 bagi 2 12,5. 12,5 ditambah 90 hasilnya 102,5. Berikutnya, jumlah menit yang warna biru dilihat menunjukkan bilangan 5. Besar sudutnya, nah tinggal hitung. Untuk yang warna biru ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan dengan 30 hasilnya adalah 150. Sehingga besar sudut antara yang jarum pendek dengan jarum panjang itu adalah 150 kita kurangi dengan yang 102,5 tadi. Hasilnya adalah 47,5 derajat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang meja menu makanan. Kali ini Pak Thohir menekan tombol hijau. Jadi tombol hijau yang ada di sini ini tombol hijau. Tombol hijau ini setiap orang ada di sini. Jadi setiap ini ada orang. Kemudian yang di sini Pak Thohir itu sudah mengambil, di tempat duduk Pak Thohir ada di sini. Mengambil nasi putih. Jadi dia sudah ngambil. Kemudian dia mau mengambil sambal merah. Sekali menekan meja ini akan bergeser 45 derajat. Jadi kalau ditekan satu kali muncul lalapan. Tekan satu kali lagi berarti sambal merah. Berarti dia sudah mengambil sambal merah kalau dia menekan 2 kali. Sehingga menekan 2 kali, Pak Thohir itu menekan 2 kali, maka akan muncul sambal merah. Berikutnya, kalau menekan lagi sudah di sambal merah, nekan lagi muncul ikan goreng sampai di sini. Nekan satu kali lagi muncul sayur asem. Nekan satu kali lagi berarti muncul sop iga sapi, berarti 3 kali lagi. Kemudian menekan lagi 3 kali. Nah, maka Pak Thohir sudah mengambil nasi putih, sambal merah, dan sop iga sapi. Sehingga total sebanyak 5 kali Pak Thohir akan menekan tombol hijau. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam sudut. Yang pertama kita akan bahas tentang sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat ini. Kalau sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau sudut lancip itu sudut antara 0 sampai 90 derajat. Lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Ini di sini. Kemudian untuk sudut tumpul itu terletak antara 90 sampai dengan 180. Jadi lebih dari 90, meskipun hanya 1 derajat itu sudah sudut tumpul. Jadi misalnya 91 derajat itu sudah sudut tumpul. Tapi kurang dari 180. Jadi misalnya 179, meskipun sedikit sekali dengan ini, beda 1 derajat itu sudah sudut tumpul, bukan sudut lurus. Berikutnya. Nah, sekarang sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu berarti, kalau ditambahkan itu 180. Jadi membentuk sudut lurus. Berpelurus itu artinya membentuk sudut lurus. Kalau berpenyiku artinya membentuk sudut siku-siku. Sehingga kalau di sini ini berpelurus berarti Y ini ditambah dengan X ini hasilnya 180. Yang ini juga sama. Ini Y ini ditambah X ini hasilnya 90 derajat. Kalau bertolak belakang, sudut 1 dengan sudut 3 itu bertolak belakang. Nah, sudut 1 dan 3 itu besarnya sama. Sudut 2 dan sudut 4 besarnya juga sama. Karena bertolak belakang. Jadi, bisa dituliskan kalau di sini, yang ini berarti B, O, C, nah, sudut BOC ditambah sudut COA hasilnya adalah 180 derajat. Nah, untuk yang ini.
Nah, kalau yang ini, nah, misalnya ini, itu adalah berarti X ditambah Y, bisa menggunakan lambangnya, itu sama dengan 90 derajat. Jadi menuliskan sudut bisa menggunakan 3 huruf, bisa menggunakan ini, lambang dari ini. Ininya, ini Y, X, bisa juga kita bentuk sudutnya B, O, C, C, O, A. Nah, ini. Bisa juga X ditambah Y. Nah, untuk yang bertolak belakang, berarti di sini sudut 1 sama dengan sudut 3. Bertolak belakang sama besar. Kemudian sudut 2 sama dengan sudut 4. Nah, kemudian berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudut soalnya seperti ini? Ini adalah sudut-sudut bertolak belakang. Jadi yang pertama, misalnya ini 2x. Nah, perhatikan. Sudut ini, dilihat ini, sudut ini dengan ini itu bertolak belakang. Jadi 2x dengan 120 itu bertolak belakang. Maka besarnya sama. Sudut ini 3y dengan 52 derajat juga bertolak belakang. Jadi sama, 3y sama dengan 52 derajat. 68 ini juga sama dengan 5z ditambah 3 derajat. Nah, sekarang kita coba 2x sama dengan 120 derajat. Maka ini dibagi 2 semuanya, jadi ini keduanya dibagi 2, maka menghasilkan x sama dengan 60 derajat. Nah, ini yang ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Perhatikan ini dulu. Ini adalah 3y sama dengan 52 derajat. Berarti 1y keduanya dibagi 3 hasilnya, jadi kedua rusnya dibagi 3, hasilnya y sama dengan 52 dibagi 3. 5 dibagi 3, 1, sisa 2, 22 dibagi 3, 7, sisa 1. Berarti 17,33 karena 1 dibagi 3, 0,33 dan seterusnya. Ini nilai y-nya. Bagaimana dengan yang ini? Ini berarti 5z ditambah 3 sama dengan 68. Kemudian 5z kedua ruas ini dikurangi dengan 5. Hasilnya 68 dikurangi 5, hasilnya ada 63. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 5. Hasilnya Z 63 dibagi 5. 6 dibagi 5, 1, sisa 2. Ya, 6 dibagi 5 kan 1. Sisa 1, 1, 13. 13 dibagi 5. Oh, ini 3, bukan 5. Maaf, sebentar. Ini saya hapus dulu yang ini. Ini bukan 3, tetapi bukan 5, tetapi 3. Sehingga ini menjadi 65. Nah, 65 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 1. 6 bagi 5, 1. Sisa 1. 15 bagi 5, 3. Sehingga Z hasilnya adalah 13. Berikut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan titik-titik di dalam ataukah di luar dari garis sejajar. Untuk yang ini, perhatikan titik K, titik L, titik M, titik N. Nah, ini adalah titik-titik di dalam garis sejajar. Kalau O, P, H, R, S, ini semuanya titik-titik ini di luar garis sejajar, yang ini juga di luar garis sejajar. Nah, kemudian kalau ini ada garis yang memotong dua garis sejajar ini, yaitu garis M ini, maka ada. Jadi yang di dalam ini yang dimaksud dengan sepihak, ini juga sepihak. Tapi kalau ini dengan ini itu berlainan pihak. Jadi kalau KL di pihak yang sama, MN di pihak yang sama. KL dengan MN berlainan pihak, tapi merupakan sudut dalam. Jadi ini nanti namanya dalam
sepihak. Kalau ini luar, nah ini yang luar sepihak. Jadi ini sepihak dengan ini ya sepihak, tapi di luar. Ini dengan ini ya sepihak, tapi di luar. Berikutnya, nah untuk sudut sekarang. Sudut luar, nah sudut luar tuh nih, sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Itu ada sudut-sudut luar. Kalau sudut dalam itu ada sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Itu ada sudut dalam. Kalau sudut dalam berseberangan, menyeberang. Jadi dari 5 ke 3. Itu namanya sudut dalam berseberangan. Besarnya sama. Jadi sudut 5 dengan sudut 3 besarnya sama. Sudut 6 dengan 4 itu juga sudut dalam berseberangan. Besarnya juga sama. Jadi sudut 4 sama dengan sudut 6, sudut 5 sama dengan sudut 3. Kalau sudah sudut dalam berseberangan, sekarang sudut luar berseberangan. Dilihat sudut luar berarti 1, 2, dan 8, 7. Berseberangan berarti ya 1 dengan 7 itu sama besarnya. Sudut 2 dengan 8 juga sama besarnya. Itu adalah sudut luar berseberangan. Nah, bagaimana dengan sudut dalam sepihak? Sudut dalam sepihak adalah 4 dengan 5. Itu dalam tapi sepihak. 6 dengan 3 juga dalam sepihak. Berikutnya, kalau luar sepihak adalah 2 dengan 7, 1 dengan 8. Kalau dalam sepihak atau luar sepihak, pokok sepihak berarti dijumlahkan hasilnya 180. Jadi sudut 4 ditambah sudut 5 ini. Sudut 4 tambah sudut 5 hasilnya ada 180. Sudut 1 ditambah sudut 8 hasilnya juga 180. Sekarang sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap yang mana? Ini, sudut 1 menghadap ke arah yang sama dengan sudut 5. Jadi sudut 1 dengan sudut 5 itu artinya sehadap. Sudut 2 dengan sudut 6 juga sehadap. Sudut 3 dengan 7 sehadap. Sudut 8 dengan 4 sehadap. Nah, sudut-sudut sehadap itu besarnya sama. 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 6, 3 sama dengan 7, sudut 4 sama dengan sudut 8. Berikutnya. Nah, sekarang perhatikan. Sudut ini 2x plus 10 ditambah dengan 70 itu besarnya sama. Alasannya apa? Sehadap. Sehingga 2x ditambah 10 sama dengan 70 untuk menentukan nilai x-nya. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 10. Yang ini 0 jadinya hasilnya 2x sama dengan 70 dikurangi 10. Jadi 2x sama dengan 60. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2x, 60 dibagi 2, 30. Jadi nilai x-nya adalah 30. Berikutnya, untuk yang ini, gambar yang di bawah, 3x dengan 60 yang diketahui. Nah, bagaimana menentukan nilai x-nya? Perhatikan, sudut ini, di sebelahnya 3x ini, dengan sudut 60 itu adalah sehadap. Nah, kalau sehadap berarti di sini juga 60, kan besarnya sama kalau sehadap. Berarti di sini 60 derajat, sehingga 3x ditambah 60 sama dengan sudut lurus. Hasilnya 3x ditambah 60 sama dengan 180. Kedua ruas dikurangi 60, hasilnya 3x sama dengan 180 dikurangi 60. Yang ini 60 dikurangi 60, 0. Sehingga hasilnya 3x sama dengan 120. Kedua ruas ini kita bagi dengan 3. 3x bagi 3x, 120 bagi 3, 40. Sehingga nilai x-nya adalah 40 derajat. Berikutnya. Nah, ini kalau ini garisnya vertikal. Dipotong oleh garis M. K dan L-nya vertikal. Perhatikan sudut ini dengan sudut ini, 75 ini. Ini adalah dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan besarnya berarti sama. Maka bisa kita tuliskan 3x ditambah 15 sama dengan 75. Kemudian untuk menghilangkan ini dinolkan, maka kedua ruas dikurangi 15. Ini dikurangi 15, 0. Ini dikurangi 15, hasilnya 60. Sehingga tinggal 3x sama dengan 60. Kedua ruas dibagi dengan 3, 3x bagi 3. X, 60 bagi 3, 20. Jadi nilai x-nya adalah 20. Sekarang berikutnya untuk gambar di bawahnya. 2x plus 10 dengan 30. Dua sudut ini adalah sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak berarti
jumlah sudut ini adalah 180, sehingga dituliskan 2x plus 10 ditambah 30 adalah 180. 2x ditambah ini 10 tambah 30 40, jadi 2x ditambah 40 hasilnya adalah 180. Kemudian 2x sama dengan 180 dikurangi 40, 140. Kemudian keduanya kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2x bagi 2x, 140 dibagi 2 hanya 70. Jadi nilai x-nya adalah 70. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.